BTTH Kaisar Api, episode 269. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wah, jangan takut menjulurkan lidahmu saat angin bertiup. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Tulai. Diakon Ye menatap aura Xiaoyan yang sangat arogan, lalu berteriak keras, lalu aura kuning kaki yang menyilaukan perlahan menempel di tubuhnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tipe bumi, kekuatannya telah mencapai tahap tengah Dosian bintang 2, dan kemampuan bertarungnya juga cukup kuat. Hati-hati, Tuan. Wanita yang terluka itu melirik Xiaoyan yang berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Aku tidak tahu mengapa, kekuatan Xiaoyan ini tersembunyi di balik jubah hitamnya. Dia bahkan tidak bisa melihatnya, dan bahkan ada rasa takut, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Kau bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa mengurus orang ini. Xiaoyan menatap Diakon Ye yang gelisah, tanpa banyak berpikir, lalu berkata sesuatu ke arah belakang. Xiaoyan sekarang adalah seorang petarung jiwa, perubahan pertama dari Dewa Naga, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang sebanding dengan petarung abadi bintang 2 di tahap akhir. Jika petarung abadi bintang 2 di tahap tengah tidak mampu menghadapinya, itu akan menjadi lelucon besar. Yantu, Diakon Ye juga samar-samar merasa bahwa kekuatan Xiaoyan lumayan, jadi ia tak tinggal diam dan berteriak keras. Pasir kuning di bawah kaki beberapa orang itu langsung membentuk meriam batu berkilauan berukuran puluhan meter, memancarkan semburan cahaya dingin, menderu ke arah Xiaoyan. Tersedak, Xiaoyan tidak panik. Ia dengan lembut melepaskan penguasa kuno Hang Huoheng dari punggungnya dan menggenggamnya. Doki juga mengalir keluar dari tubuhnya, lalu ia tiba-tiba menusuk tombak batu itu. Tombak itu langsung hancur. Elemen api. Melihat tombak batu tiraninya langsung patah, Diakon Ye mengerutkan kening. Jelas, api dapat mengalahkan tanah, dan tanah dapat mengalahkan api. Dalam hal atribut mutual, hanya tingkat kekuatan yang dapat menentukan hasilnya. Tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kau bahkan tidak tahu bagaimana kau mati. Xiaoyan tersenyum perlahan, tetapi senyum itu membuat Diakon Ye merinding, karena ada sedikit bahaya dalam senyum itu. Nak, jangan terlalu sombong. Diakon Ye memandang Xiaoyan dengan begitu sombongnya dan tak kuasa menahan amarahnya. Tulai. Setelah minum, pasir kuning di tanah tiba-tiba perlahan mengembun di depan mata Xiaoyan dan mereka berdua. Hati-hati, ini adalah kemampuan bertarung tingkat atas dari Immortal Rank, Raksasa Batu. Seluruh tubuh Raksasa Batu ini terdiri dari atribut tanah. Atribut tanah sangat mengerikan dalam hal pertahanan. Selain kemampuan bertarung ini, tanah juga menyatukan manusia. Raksasa Batu ini menyerang dan bertahan. Ia tidak punya cara lain. Wanita yang terluka itu mengangguk sedikit dan berkata kepada Xiaoyan. Kekuatannya sendiri secara mengesankan berada pada tahap awal Dosian bintang 2, dan dia juga orang yang berhak berbicara dalam keluarga, tetapi makanan yang mereka makan kemarin telah diracuni oleh orang-orang tercela ini sekarang, dan mereka tidak ada bandingannya. Dan Raksasa Batu ini memberinya perasaan yang sangat berat tepat setelah kemunculannya. Selain itu, Xiaoyan memimpin untuk menyelamatkannya, dan wanita yang terluka itu tak dapat menahan diri untuk berkata. Jangan khawatir, senyum perlahan muncul di wajah Xiaoyan yang tersembunyi di balik jubah hitamnya. Raksasa Batu ini memang tirani. Jika hanya mengandalkan kekuatan pertahanannya, saya khawatir petarung abadi bintang 2 biasa tidak akan menjadi lawannya, tetapi ia lupa bahwa Xiaoyan lah yang harus dihadapinya. Bang-bang, Raksasa Batu itu baru saja muncul, dan tiba-tiba tangannya menghantam dadanya, mengeluarkan suara gemuruh yang memenuhi langit, berniat mencabik-cabik Xiaoyan. Sabu-sabu, Xiaoyan tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia pindah. Penguasa kuno Yi Huoheng dipegang langsung di tangannya, dan ki pertempuran merah api yang menyilaukan muncul, menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, seperti peri api, dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke arah Raksasa Batu. Atribut api, itu penghancuran diri. Raksasa Batu, hancurkan dia untukku. Seru Diakon Ye puas sambil menatap Raksasa Batu yang dipamerkannya, tanpa peduli sedikit pun dengan tindakan Xiaoyan, karena orang ini mampu melenyapkan petarung abadi bintang 2 yang terlambat, petarung abadi bintang 2 yang awal. Di hadapan Raksasa Batunya, bukankah anak itu menunggu ajal seperti perempuan lemah tak berdaya? Orang ini sangat kuat, tapi hanya itu. Sosok Xiaoyan bergerak cepat, dan saat berikutnya, dia datang tepat di depan Raksasa Batu itu dan bergumam pelan. Tidak bagus. Melihat Xiaoyan mendekati Raksasa Batu itu dalam sekejap,
seolah ingin melawan raksasa batu itu secara langsung. Wanita yang terluka itu berkata dengan marah. Tidak, orang ini di sini untuk menyelamatkanku, dan dia tidak boleh sampai mengalami kecelakaan. Wanita yang terluka itu menatap Xiaoyan dan raksasa batu yang saling berhadapan dari jarak dekat, seolah-olah hal itu sudah terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, Xiaoyan sepenuhnya terfoto oleh raksasa batu itu. Situasinya sudah mati. Sial, meskipun aku minum pil penawarnya, tubuhku tidak banyak memulihkan energi pendendam. Wanita yang terluka itu hanya ingin menggunakan energi pendendamnya untuk membantu Xiaoyan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menyerah. Jika ia masih di masa lalu, itu hanya akan menambah beban Xiaoyan. Semoga kamu tidak mengalami kecelakaan. Wanita yang terluka itu mengepalkan tangannya sedikit dan menatap Xiaoyan dengan serius. Sementara Xiaoyan sedang fokus menghadapi raksasa batu di depannya, wajar saja jika dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita yang terluka itu. Hampir sampai, Xiaoyan menghampiri raksasa batu itu, dan kemudian gelombang yang sangat mengerikan perlahan memancar dari penguasa kuno api abadi. Fluktuasi semacam itu sedikit banyak seperti rasa saat menggerakkan penggaris. Meskipun pangkat penguasa langit bergerak tidak tinggi, ia praktis, baik digunakan untuk mengalihkan serangan atau pelanggaran, ditambah lagi ia merupakan kombinasi dari pelanggaran dan pertahanan, sehingga sangat populer di kalangan Xiaoyan. Penguasa pengubah langit. Detik berikutnya, penguasa kuno api abadi di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan semburan energi hisap dan api yang menyilaukan, lalu, di bawah tatapan terkejut wanita yang terluka itu, melesat langsung ke arah raksasa batu itu. Crash! Raksasa batu yang tampak tak terkalahkan itu baru saja mengangkat telapak tangannya yang besar dan hendak menamparkan Xiaoyan hingga mati, tetapi ia diliputi oleh penguasa seukuran 100 zang ini, dan ki pertempuran merah menyala memimpin dalam menghancurkan raksasa batu itu. Struktur internalnya, serangan tirani penguasa langit yang bergerak, dan kombinasi keduanya, raksasa batu yang perkasa itu langsung tertembus, sehingga berubah menjadi batu-batu besar dan jatuh perlahan-lahan menghilang di antara langit dan bumi ini. Bagaimana mungkin? Diakon Ye melihat pemandangan seperti itu, ekspresi terkejut perlahan muncul di hatinya, lalu dia lari tanpa ragu-ragu. Mau lari kemana? Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar ke seluruh tubuh Dewa Loes ini saat ia bertarung. Tepat saat Diakon Ye melarikan diri, sebuah serangan jiwa tirani langsung menghalangi jalannya. Jangan biarkan dia pergi. Kalau tidak, kalau berita itu sampai terkirim balik olehnya, kita akan mendapat masalah besar. Kata wanita yang terluka itu dengan tergesa-gesa. Sial, apa-apaan ini? Melihat jalan keluarnya terhalang, Diakon Ye tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan suara rendah. Puff! Dengan suara keras, penguasa api abadi yang luar biasa besar, dengan semburan api merah menyala yang menyilaukan, menembus seluruh tubuh Diakon Ye. Tidak, Diakon Ye, yang baru saja berpikir tentang bagaimana cara mematahkan ikatan jiwanya dan melarikan diri dari sini, tidak menemukan serangan ganas Xiaoyan, dan langsung ditusuk oleh penguasa kuno api yang berbeda, sehingga kehilangan semua vitalitasnya. Dengan kehadiran Xiaoyan, kekuatan jiwa dan sifat pendendam, Diakon Ye tidak punya jalan keluar, dan sepenuhnya dilenyapkan oleh Xiaoyan tanpa usaha apapun. Orang ini sangat kuat. Menatap Diakon Ye yang jatuh seperti anjing mati di langit, mata indah wanita yang terluka itu sedikit berubah, dan dia tak bisa menahan diri untuk melirik Xiaoyan. Diakon Ye benar-benar mati. Ketiga pria lainnya menatap Diakon Ye yang jatuh dari langit, tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, lalu berkata perlahan. Meskipun kekuatan Deken Ye bukan yang terkuat di antara mereka, ia juga merupakan petarung abadi tingkat menengah bintang 2 yang sesungguhnya. Bahkan di sini, ia tidak bisa diremehkan, tetapi bagaimana mungkin ia bisa sepenuhnya berada di tangan orang yang bukan siapa-siapa. Bang bang bang, Xiaoyan juga bukan orang yang berhati lembut. Melihat sosok Diakon Ye jatuh, penggaris kuno milik Yi Huo Heng ditarik keluar, dan dengan putaran tiba-tiba, ia langsung menghabisi 3 orang lainnya. Aku masih meremehkan kekuatan anti guncangan raksasa batu ini. Setelah membunuh mereka berempat sepenuhnya, Xiaoyan perlahan mendarat di tanah dan bergumam. Kamu baik-baik saja. Wanita yang terluka itu menyadari ada yang tidak beres pada tubuh Xiaoyan, dan langsung bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, kata Xiaoyan lembut. Lalu doki mengalir deras ke dalam tubuhnya, langsung membakar tubuh keempat orang itu tanpa meninggalkan jejak. Melihat tindakan Xiaoyan, wanita yang terluka itu pun semakin penasaran. Lagi pula, dengan kekuatan dan temperamen yang begitu tirani, jelaslah bahwa identitas pria ini jelas tidak rendah. Ketika kau pergi dan membunuh para ahli dari pasukan lain, kau harus membakar mayat mereka. Ini jelas fakta yang sudah diketahui.
Lagi pula, orang-orang di pasukan mereka memiliki catatan jiwa di pasukan masing-masing. Jika mereka tidak membakar tubuh mereka, pasukan di belakang mereka secara alami akan dengan mudah menemukan mereka, dan itu akan jauh lebih merepotkan. Namaku Yue, dari Ye Cheng Yuzong, aku tidak kenal Yang Mulia. Wanita yang terluka itu berbicara pelan, dan suara seperti lonceng perak terdengar perlahan. Setelah berhadapan dengan keempat sosok itu, Xiaoyan mulai memperhatikan dengan seksama wanita yang terluka di hadapannya. Aroma yang tak terlukiskan perlahan tercium dari tubuh Yue. Ia mengenakan jaket dan rok, memamerkan lekuk tubuhnya yang bergelambir. Ditambah dengan kekuatan Dosian Bintang 2 di tahap awal, Yue ini mungkin memiliki status tinggi di Sekte Yu. Aku hanyalah orang tanpa nama. Aku pergi berkelana, tapi tersesat. Karena gadis ini berbicara tentang orang-orang Ye Cheng Yuzong, bisakah kau membimbingku? Xiaoyan mengenakan jubah hitam, tentu saja ia tidak takut dikenali Yue. Yang terjadi, ketika aku mendengar bahwa gadis ini berasal dari Ye Cheng Yuzong, aku tak kuasa menahan kegembiraan. Dalam radius ratusan kilometer ini, hanya Ye Cheng yang merupakan kota besar, dan formasi teleportasi ruang angkasa juga dihuni di kota ini. Xiaoyan tentu saja ingin pergi ke Ye Cheng untuk menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa untuk mencapai tempat di mana rasio Dongsu tercapai. Yang Mulia menyelamatkan saya, jadi itu tidak cukup untuk memimpin jalan. Tapi, Yue Bei menggigit bibirnya sedikit, tampak ragu-ragu. Apakah ada yang lain? Xiaoyan menoleh dan bertanya. Yang Mulia juga pergi ke Ye Cheng untuk membawa formasi teleportasi luar angkasa ke Dongsu untuk berpartisipasi dalam rasio Dongsu. Saat berikutnya, Yue tampaknya telah memutuskan sesuatu, dan bertanya dengan penuh harap. Kenapa, kau harus bertanya tentang hal semacam ini? Xiaoyan sedikit kesal, dan jelas punya pendapat tentang Yue. Lagi pula, hal semacam ini adalah urusan pribadinya, dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Tidak, Yang Mulia salah paham. Memang ada formasi teleportasi ruang di Ye Cheng, tapi akhir-akhir ini karena terlalu banyak orang yang menggunakannya, formasi teleportasi ruang itu kacau dan tidak bisa digunakan. Yue buru-buru menjelaskan karena takut Xiaoyan salah paham. Mustahil, Ye Cheng adalah satu-satunya kota terdekat yang memiliki formasi teleportasi luar angkasa. Jika ini rusak, aku khawatir hanya dengan berlari di jalan, aku tidak akan bisa mengimbangi rasio Dongsu. Xiaoyan terdiam, jelas tidak ada yang bisa ia lakukan untuk sementara waktu. Yang Mulia, jangan berkecil hati. Kali ini, giliran Yuzong kita yang mengelola formasi teleportasi luar angkasa. Kami telah mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa dan akan kembali ke kota untuk memperbaikinya. Melihat Xiaoyan terdiam, Yue pun membuka mulutnya. Benarkah? Xiaoyan sedikit gembira saat mendengar kata-kata itu. Namun, di tengah perjalanan, aku menemui masalah, kata Yue, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Misalnya, 4 orang ini. Xiaoyan tentu saja bisa menebak bahwa kekuatan Kueishai yang disebutkan Diakon Ye tadi mungkin ada hubungannya dengan Yuzong yang disebutkan wanita di depannya. Di Ye Cheng, 2 kekuatan terkuat kita adalah Yuzong dan Kueishai, dan hak pengelolaan teleportasi luar angkasa akan dipertukarkan setiap 10 tahun setelah bertahun-tahun bersaing. Dan tahun ini, kebetulan adalah tahun kedua masa kepemimpinan Yuzong kami. Ada masalah dengan arai teleportasi luar angkasa ketika orang-orang Kueishai menduduki masa kepemimpinan kami, yang memaksa kami untuk menyerahkan hak pengelolaan. Kami menolak, sehingga menimbulkan 2 kekuatan. Bertempur secara terbuka dan diam-diam, kata Yue. Orang ini, pasti ada sesuatu yang tak terkatakan. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bergumam sambil menatap Yue yang menceritakan detailnya satu persatu. Jelas, tidak ada yang akan saling berhadapan, dan orang itu adalah orang yang telah sepenuhnya melarikan diri. Yue ini seperti ini, saya khawatir dia menginginkan sesuatu. Dan ayahku, sebagai ketua Sekte Yuzong, tentu saja menjaga ketertiban di Ye Cheng, sementara aku dan adikku pergi ke luar kota untuk mengumpulkan material perbaikan formasi teleportasi luar angkasa. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan Kueishai mereka yang dicegat, kata Yue. Kehidupan dan kematian adikku tidak diketahui sekarang, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Bahan-bahan untuk memperbaiki susunan teleportasi luar angkasa juga ada di tangan adikku. Kalau terjadi apa-apa sama adikku, aku khawatir kau tidak bisa pergi ke Dongsu untuk mengikuti kompetisi. Sesaat kemudian, suasana hati Yue hancur, dan ia menghadapi Xiaoyan dengan suara menangis geram. Yue, yang sebelumnya baik-baik saja, tiba-tiba terlihat seperti ini, membuat Xiaoyan sedikit tercengang. Ya, maaf atas kekasaranku. Yue sedikit meminta maaf,
dan berkata kepada Xiao Yan dengan air mata di pupil matanya yang merah. Tidak apa-apa, kekuatan obat pil jadu telah bekerja. Setelah beberapa menit, racun dalam tubuhmu akan hilang. Kau harus memulihkan energi dendammu dulu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Yu Wei mengangguk pelan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ia merasa sedikit kehilangan di hatinya. Sepertinya ia masih meremehkan Xiao Yan, dan kemudian ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk membalas dendamnya. Lagi pula, musuh yang harus dihadapi adikku, bukan musuh tingkat menengah dari dua dewa pertarungan bintang. Yang mulia, jika Anda terus berjalan lurus di jalan ini sejauh 10 mil, Anda akan dapat melihat Ye Cheng. Saya masih ada urusan. Saya tidak akan bersama Anda. Setelah Yu Wei selesai berbicara, aura biru dendam muncul sedikit, dan dia buru-buru menghadap ke arah yang berlawanan. Berlari ke arah itu. Kau benar-benar tidak sabaran, ayo kita pergi bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tapi dia sangat tertekan, jadi dia tidak mau meminta bantuan. Yang mulia bersedia ikut denganku. Rasa kehilangan itu langsung tergantikan oleh rasa terkejut, lalu Yu Wei berkata dengan sangat bersemangat. Ayo pergi, aku hanya perlu menggunakan formasi teleportasi luar angkasa untuk pergi ke Dongzhou. Aku masih terburu-buru, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Terima kasih. Wajah Yu Wei memerah, dia tidak tahu apakah itu karena Xiao Yan setuju untuk pergi bersamanya atau karena alasan lain. Namun, Yu Wei tahu betul bahwa pria berjubah hitam di depannya memiliki aura samar yang sebanding dengan binatang buas yang tak tertandingi. Bahkan pembangkit tenaga listrik abadi tingkat menengah bintang 2 biasa pun tidak memiliki aura seperti ini. Belum lagi, pria ini hanyalah pembangkit tenaga listrik di tahap awal abadi bintang 2. Gua jiwa yang patah. Ini adalah gua dengan medan yang kompleks. Terdapat banyak lorong gelap yang bergelombang dan beberapa batu tajam di dalam gua, yang membuat gua ini cukup unik. Tuan muda ketiga, gadis kecil Yu Wei itu, Diakon Ye sudah membawa seseorang untuk memburunya, saya yakin tidak akan ada masalah. Beberapa sosok berpakaian biru berkata langsung kepada seorang pria bertubuh besar di depannya. Kelompok tokoh ini secara mengesankan merupakan orang-orang Kueishai saat ini di Ye Cheng, dan pemimpinnya adalah Ye Seng, tuan muda ketiga di Kueishai, seorang pria kuat yang telah mencapai tahap petarung abadi bintang 2. Awalnya, Ye Cheng ini adalah dunia Kueishai mereka, tetapi sayangnya, sekte hujan muncul di tengah jalan, sehingga membagi tanah subur Ye Cheng menjadi 2. Tetapi sayangnya kekuatan tempur kedua kekuatan itu serupa, Kueishai hanya bisa diam-diam untuk berurusan dengan Yuzong, saya tidak berani maju. Kekuatan Yu Wei baru di tahap awal Dosian bintang 2, dan kekuatan Diakon Ye di tahap tengah Dosian bintang 2. Selain Yu Wei yang diracuni, kekuatannya juga sangat berkurang, jadi seharusnya tidak sulit untuk menangkapnya, kata Ye Seng pelan. Tuan muda ketiga, saya sudah mencari ke seluruh gua jiwa patah, tapi saya tidak menemukan Yuran Ran. Tak lama kemudian, beberapa orang lagi berjalan perlahan dan berkata kepada Ye Seng. Aneh, para saudari Yuzong ini pergi mencari bahan-bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi luar angkasa, tetapi kami, para penyamar Kueishai di Yuzong, memberitahu kami bahwa keberadaan mereka pasti terbongkar, tapi bagaimana? Ayo, tutup seluruh gua jiwa yang patah untukku. Mereka sangat beracun dan tidak punya makanan, jadi aku tidak percaya mereka bisa bertahan berapa lama. Ye Seng memiliki pikiran yang sangat tajam, dan dia menyadari alasannya hanya dalam sekejap. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan berhamburan pergi. Hei, Yuran Ran, waktu ayahku melamarmu, Yuzong, kalau kau menikah denganku, pasti tidak akan ada banyak masalah. Reputasi keluarga Ye Cheng Kueishai kami tidak sebanding dengan keluarga asing seperti Anda. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan gadis Yu Wei itu, saat aku menangkapmu, kau pasti bersenang-senang. Hehehe, tak ada seorang pun di sekitar, dan tawa murung pun perlahan terdengar. Pada saat ini, di tempat yang sangat gelap dan tersembunyi di gua jiwa yang patah, beberapa sosok muncul di sini. Kakak Ran Ran, kamu baik-baik saja? Dalam kegelapan, seorang pria bertanya kepada Yu Ran Ran dengan bantuan kilauan batu di gua sisi. Ah, aku baik-baik saja. Yu Ran Ran menggigit bibir Bei saat ini, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, tetapi dia berkata dengan tegas dan tenang. Remah-remah ini, Yuzong kita pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi ruang angkasa. Hanya anggota tingkat tinggi Yuzong kita yang tahu. Bagaimana mungkin orang dari Zai Daun Kering ini, yang tampaknya sudah lama mengetahuinya, menembak dan membunuhnya setelah kita mendapatkan bahan-bahannya. Teriak sesosok gelap langsung. Pria ini secara mengesankan adalah wakil kapten tim ini, Yu Feng, orang kuat yang juga berada di tahap akhir Dosian bintang 2.
Kapten Yu, kurasa ada pengkhianat dari Kuye Zai di sekte Yu kita. Kali ini, saat kita kembali, kita harus menyelidikinya dengan saksama. Yu Ranran membuka mulutnya. Sekarang Gua Duanhun dikepung oleh orang-orang Kuye Zai. Meskipun Yu Wei berhasil lolos, dia dikejar oleh Diaken Ye. Aku khawatir. Sesaat kemudian, raut wajah Yu Feng pun berubah muram. Tim mereka awalnya terdiri dari 20 orang. Di antara mereka, Yu Feng dan Yu Ranran, dua dari dua pembangkit tenaga Doxian bintang akhir, memimpin. Mereka juga bisa berjalan menyamping di dekat Ye Cheng, tetapi mereka mendapatkan susunan teleportasi ruang perbaikan. Dalam perjalanan pulang dari materi hukum, orang-orang di Kuye Zai tanpa sadar memberinya racun. Meskipun racunnya tidak mematikan, namun seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin terbatas. Setelah diracuni, untungnya mereka menemukannya tepat waktu. Sebelum khasiat obatnya hilang, pertempuran pecah antara pasukan Yuzong dan Kuye Zai, dan mereka melarikan diri ke gua jiwa patah. Pasukan Yuzong menderita kerugian besar. Yu Feng, berapa orang yang kita miliki sekarang? Setelah beberapa saat, Yu Ranran tampak teringat sesuatu dan bertanya. Saudari Ranran, kita sekarang hanya punya 10 orang. Yang tersisa di petarung abadi bintang 2 hanyalah kau dan aku, sedangkan yang lainnya adalah petarung abadi bintang 1. Namun, pasukan dan kuda Kuye Zai yang membunuh kami dipenuhi oleh 2 ahli Doxian bintang 2 tingkat akhir, dan racun di tubuh kami. Dalam situasi 1 lawan 1, saya khawatir mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Paling-paling, kita berdua akan bergabung untuk menghentikan salah satu dari mereka, kata Yu Feng muram. Aku akan muncul sebentar untuk menarik perhatian semua orang di Kuye Zai. Kau kembali dulu dengan membawa bahan-bahan untuk memperbaiki transmisi ruang angkasa. Selama teleportasi luar angkasa bisa diperbaiki, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Yu Ranran tampaknya telah membuat keputusan dan berkata langsung. Tidak, saudari Ranran, Ye Seng, tuan muda ketiga Kuye Zai, punya reputasi buruk. Kalau sampai kau tertangkap, dia bisa melakukan hal yang memalukan. Saya sama sekali tidak setuju dengan masalah ini. Meskipun Yu Feng bersikap lembut, dia langsung memprotes instruksi Yu Ranran. Di Sekte Hujan, Yu Ranran selalu bersikap seperti pengurus, peduli terhadap masalah besar maupun kecil di dalam sekte, dan sangat santai. Ini perintah. Melihat ketidaksetujuan Yu Feng, Yu Ranran buru-buru berbicara. Kakak Ran, tentu saja, Yuzong bisa hidup tanpa kami, tapi tidak tanpamu. Jangan khawatir, pada hari kita bergabung dengan Sekte Hujan, kita sudah memiliki kesadaran. Aku dan saudara-saudaraku yang lain bertanggung jawab untuk menarik perhatian mereka. Saudari Ran, kau harus mengambil barang-barang itu dan pergi dulu. Yu Feng tertawa, tetapi suaranya dipenuhi dengan rasa hidup dan mati. Bagi Yu Ran, Yu Feng bukan hanya hati yang mengagumi, tetapi juga semacam perlindungan. Meskipun Yu Feng memiliki kekuatan yang baik, tetapi statusnya rendah, saya khawatir dia tidak akan bisa menikahi Yu Ranran dalam kehidupan ini. Tetapi bagi Yu Feng, bahkan jika dia tidak bisa memilikinya, perlindungan adalah sejenis cinta yang terselubung. Kanan, aku juga setuju. Suara Yu Feng baru saja terdengar, dan bawahan lain di sekitarnya mengangguk. Kalian, Yu Ranran tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang melihat tindakan orang lain. Siapa? Sebelum semua orang bisa bertindak, suara mereka ditemukan. Tubuh halus Yu Ran meledak seketika, dan kemudian tiba-tiba menyerang murid Kuye Zai yang bertugas berpatroli. Puff, murid Kuye Zai langsung dilenyapkan oleh Yu Ranran, tetapi di tangan itu, sebuah anak panah melesat ke langit dan suara kerasnya langsung memenuhi ruang gelap. Sial, kekuatannya terlalu kentara, masih selangkah terlambat. Wajah Yu Ranran sangat pucat, dan dia menyembunyikan tubuh murid Kuye Zai ini, dan berkata pelan. Yu Ranran, bisa dibilang aku sudah menemukanmu. Suara itu secara alami disadari oleh Ye Seng dan rombongannya, lalu sosok itu melesat pergi, menghadap ke arah asal suara itu. Sial, keberadaan kita sudah terbongkar. Yu Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak memasang wajah jelek ketika mendengar suara kasar itu. Penduduk Kuye Zai tidak tahu racun apa yang telah mereka berikan. Kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat tirani, dan setiap kali mereka menggunakan doki, tubuh mereka akan langsung mengalami siksaan yang mengerikan. Lebih lanjut, seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka akan tersegel sementara. Pada saat ini, hanya 2 petarung abadi bintang 2 yang kuat di antara 10 orang, yang awalnya memiliki kekuatan petarung abadi bintang 2 akhir, tiba-tiba ditekan ke petarung abadi bintang 2 tengah, dan aura mereka juga sangat lamban. Hei, Hujan, lama sekali. Detik berikutnya, beberapa sosok langsung muncul. Ye Seng, kau terlalu banyak menipu orang.
Yuran berkata dengan tegas dan tenang. Hei, wanita yang aku sukai adalah Ye Seng, tapi tak ada yang bisa lari darinya. Ye Seng tertawa. Tuan muda ketiga, kekuatan kedua orang ini tidak boleh diremehkan. Ayo kita bertarung cepat. Sesaat kemudian, seorang pria tua di sebelah Ye Seng berkata perlahan. Penatua kelima, serahkan kedua orang ini padaku. Kau hanya perlu berjaga-jaga. Ye Seng tersenyum. Dia adalah kekuatan dari petarung abadi bintang 2 yang terakhir, dan meskipun kekuatan Yu Feng dan Yuran juga merupakan petarung abadi bintang 2 yang terakhir, tetapi setelah racun, kekuatan keduanya hanya petarung abadi bintang 2 tengah. Dengan kekuatannya sendiri, belum lagi berhadapan dengan 2 pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 2 tingkat menengah, atau bahkan 5 di antaranya. Kakak Ran, pergilah dulu. Yu Feng melihat ini, sosoknya melesat, dia datang tepat di depan Yuran, mendorongnya, dan ternyata mencoba menggunakan dendamnya untuk mengirim Yuran keluar dari lingkaran pertempuran. Ini benar-benar cinta sejati dalam kesulitan. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Ye Seng tentu saja tidak akan memberi mereka berdua kesempatan untuk melarikan diri. Lagi pula, kali ini dia membawa kelima tetua bersamanya. Kedua, ini juga untuk memperbaiki material formasi teleportasi ruang angkasa. Dengan benda itu, manajemen senior Kuezai mereka dapat memaksa Yuzong untuk menyerahkan hak pengelolaan formasi transmisi ruang angkasa dan kehilangan hak pengelolaan formasi transmisi ruang angkasa. Kuezai mampu melahap Yuzong sedikit demi sedikit. Crash! Ye Seng langsung melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba seberkas cahaya tirani tiba-tiba menghilang menuju ruang tempat Yuran pergi. Sialan! Melihat jalan mundurnya terhalang, Yu Feng berteriak dengan marah. Yuran, serahkan padaku, aku akan memberimu hadiah. Ye Seng benar-benar menghalangi jalan Yuran dan langsung berbicara. Kamu bermimpi. Yuran menghadap Ye Seng dan tersenyum. Kau mencari kematian. Ye Seng murka ketika mendengar kata-kata itu. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu ia bersembunyi di kegelapan dan tersapu ke arah hujan. Kemana Ye Seng pergi? Melihat Ye Seng bertindak seperti ini, Yu Feng juga bingung. Aku tidak menyangka kau ternyata tipe gelap yang langka. Yuran tidak bergerak, tapi matanya terus menyapu sedikit ke arah ruang gelap. Kegelapan, dengan bantuan ruang gelap ini, jejak siluetnya perlahan menyatu, membuatnya sulit dideteksi oleh siapapun dengan mata telanjang. Nikmati pelukan kegelapan. Suara Ye Seng terdengar, tapi kali ini dia tidak tahu dari mana asalnya, melainkan dari segala arah dalam kegelapan. Hehe, penggunaan sistem kegelapan oleh Tuan Muda ketiga benar-benar sempurna, dan aku khawatir itu akan mampu bersinar di benua timur berikutnya, kata tetua kelima di samping sambil tersenyum. Telapak hitam gelap, tepat ketika rasa takut memenuhi hati semua orang, angin kencang yang pecah terdengar tepat di kehampaan yang gelap. Puff, meskipun kekuatan Yuran sangat dahsyat, tetapi di bawah pengaruh racun, dan gua jiwa yang terpecah ini adalah markas Ye Seng, dia tidak dapat menemukan suara Ye Seng untuk sementara waktu, dan terkena pukulan dahsyat seperti itu, dia menahannya. Tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar. Kakak Ran. Melihat Yuran dipukul sekeras itu, Yu Feng dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Hujan, begitu saja, mati. Melihat Yuran tak menghindar dari serangannya, seteguk darah menyembur keluar, Ye Seng tertawa terbahak-bahak, lalu kekuatan di tubuhnya terkumpul, dan ia ingin memberikan pukulan mematikan padanya. Pendeta kegelapan, Ming Ze. Raungan menggema di seluruh ruangan. Begitu suara Ye Seng jatuh, tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat aneh, seolah ingin melahap semua orang. Apa yang terjadi? Batu di bawah kaki kita sepertinya melahap tubuh dan kekuatan kita. Suara ketakutan terdengar langsung dari mulut anggota Yuzong yang tersisa. Itu sebenarnya Ming Ze. Sepertinya Tuan Muda ketiga sedang bersiap untuk pertarungan cepat. Lagi pula, gerakan ini telah menghabisi petarung abadi bintang 2 yang sesungguhnya di tahap akhir. Saat ini, sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka, kata tetua kelima perlahan. Mati, mereka yang terseret oleh Mingsku akan ditelan jiwanya. Hahaha, dalam kegelapan, suara Ye Seng penuh tawa. Ye Seng, hentikan aku. Tepat ketika Ye Seng merasa kemenangan ada di tangannya, sebuah suara merdu terdengar. Yue, kenapa kau kembali? Tubuh Yuran perlahan ditelan oleh Ming Ze, tapi dia terkejut ketika mendengar suara ini. Dia dan Yue sudah bersaudara sejak awal, jadi dia tidak akan salah dengan suara kakaknya, Yue. Kakak, Yue baru saja muncul, dan dia bergegas pergi ke arah Yu. Kau sudah terjerumus ke dalam jaring, ayo mati. Ye Seng tidak mengerti mengapa Yue kembali ke sini, tetapi Diakon Ye tidak kembali, tapi itu tidak masalah.
Setelah mereka sepenuhnya ditelan oleh Mings, mereka semua akan menjadi milik mereka. Pelan-pelan, kenapa kamu berjalan begitu cepat? Dari belakang, terdengar suara keluhan pelan. Kamu Mingtian Trance, hancurkan untukku. Xiao Yan juga melepas jubah hitamnya di sepanjang jalan. Saat itu, ia baru saja muncul di ruang gelap, dan wajah lembutnya perlahan muncul di hadapan semua orang. Begitu suara Xiao Yan jatuh, kekuatan jiwa yang tak tertandingi besarnya tiba-tiba muncul dari istana spiritual di dalam tubuh, dan kemudian berjalan pergi ke Ye Seng yang bersembunyi dalam kegelapan dan melakukan keterampilan bertarung. Kemunculan serangan jiwa Xiao Yan memenuhi ruang gelap ini dengan cahaya, dan tubuh Ye Seng sebenarnya sangat dekat dengan Yuran Ran. Puff, Ye Seng tak sempat terkejut, tiba-tiba darah menyembur keluar. Bahkan Ming Ze, yang hendak melahap kerumunan, hancur berkeping-keping dan perlahan menghilang. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Bagaimana mungkin? Jiwa negeri ajaib, diserang oleh jiwa tirani seperti itu, pupil mata Ye Seng menyusut rapat dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Serangan jiwa Xiao Yan yang tiba-tiba tadi sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan dahsyat pada Ye Seng. Orang ini sangat kuat. Melihat pemuda yang tersenyum di langit dan sekelompok Yuzong di bawah, mereka tak dapat menahan diri untuk saling memandang. Kakak, tidak apa-apa. Orang ini penyelamat yang kuundang. Dengan dia di sana, semuanya baik-baik saja, kata Yu Wei pelan, lalu mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Tuan muda ketiga, Anda baik-baik saja. Adegan mendadak ini membuat orang lain di Kuyezhai tak bereaksi. Saat mereka bereaksi, di ruang gelap ini, seluruh tubuh Xiao Yan telah dialiri kekuatan jiwa. Hiasannya luar biasa terang, dan mereka melihat Ye Seng terbaring di tanah dengan ekspresi yang agak kesakitan. 5 tetua, bunuh orang ini untukku. Ye Seng terkena serangan jiwa tirani Xiao Yan, dan ia langsung terluka. Hal ini membuat Ye Seng tampak seperti orang gila. Serangan jiwa Xiao Yan pada dasarnya bersifat tirani, belum lagi kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini telah mencapai negeri dongeng, dan serangan jiwa yang dilancarkannya cukup untuk dengan mudah melenyapkan beberapa pembangkit tenaga listrik biasa. Sepertinya serangan jiwa itu bisa membunuh para ahli di tahap tengah Dosian Bintang 2. Masih terlalu enggan untuk membunuh para ahli di tahap akhir Dosian Bintang 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, lalu langsung menghampiri Yuran Ran dan yang lainnya. Api merah menyala menerangi bagian dalam. Kapten Yu Feng, ini pil detoksifikasinya. Aku akan membaginya dengan semua orang. Sesaat kemudian, Yu Wei mengeluarkan beberapa pil dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Yu Feng. Oke, Yu Feng tidak ragu-ragu, langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu membagikannya kepada semua orang. 5 tetua, orang ini sangat kuat. Yuran Ran baru saja menelan penawarnya, dan tiba-tiba merasa racun di tubuhnya perlahan melemah, tetapi dengan bantuan intuisi seorang wanita, dia berkata kepada Xiao Yan di depannya. Dia sangat kuat, dan dia membunuh Diakon Ye dengan satu gerakan, bisik Yu Wei. Mendengar ini, Yuran Ran tentu saja tahu karakter adiknya. Dia polos dan tanpa celah, dan tidak akan terlalu mempertimbangkan banyak hal. Namun, Yuran Ran sendiri tahu bahwa serangan jiwa Xiao Yan barusan langsung melukai Ye Seng. Artinya, Xiao Yan ini juga karakter yang sangat berbahaya. Bajingan kecil. Setelah beberapa saat, tetua kelima mengobati luka Ye Seng sebentar, lalu menatap Xiao Yan dengan tajam. Bajingan kecil, kejam sekali begitu kau menembaknya. Serang jiwa orang lain dan rusaklah fondasinya, pakai nyawamu saja untuk menebusnya. Teriak tetua kelima dengan keras, lalu tubuhnya bergetar hebat. Atribut api. Xiao Yan tak bisa menahan tawa ketika melihat semangat juang muncul dari tubuh kelima tetua itu. Kekuatan Ye Seng mungkin baru saja memasuki tahap akhir Dosian Bintang 2. Namun, 5 tetua di depannya adalah petarung abadi Bintang 2 sejati tahap akhir, dan bahkan telah mencapai puncak petarung abadi Bintang 2 tahap akhir. Hanya selangkah lagi sudah cukup untuk mencapai kesempurnaan petarung abadi Bintang 2. Kekuatan semacam ini masih sedikit sulit bagi Xiao Yan saat ini. Namun, jika atribut kelima tetua adalah atribut api, ancamannya akan sangat berkurang. Lagi pula, Xiao Yan sendiri telah melahap api aneh dan api suci, dan tubuhnya telah menghasilkan banyak antibodi terhadap api tersebut. Kau tidak boleh melukai dirimu sendiri. Hati-hati, Yang Mulia. Orang ini adalah tetua kelima Kuyezhai. Meskipun keduanya berada di tahap akhir Dosian Bintang 2, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Ye Seng. Yuran Ran tak kuasa menahan diri untuk memberi instruksi. Kau bisa beristirahat dengan tenang, serahkan saja padaku. Xiao Yan tersenyum perlahan. Bajingan kecil, terimalah hidupmu.
Tetua kelima tidak memberi Xiao Yan kesempatan. Sebuah serangan menyilaukan tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian tombak api perlahan muncul di tangannya. Dengan kondensat api, orang ini juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan atribut api, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Penguasa kuno abadi Yihuo, teriak Xiao Yan lantang, lalu atribut api yang menyilaukan pun menyelimuti penguasa kuno abadi Yihuo, lalu ia menatap tetua kelima dengan serius. Apakah kamu juga memiliki atribut api? Tetua kelima hendak menyerang, tetapi menemukan ki pertempuran atribut api merah menyala di tubuh Xiao Yan. Entah mengapa, ki pertempuran atribut api merah menyala ini justru membuat ki pertempurannya sendiri sedikit takut, bahkan mengeluarkan semburan ketakutan. Diamlah untukku, tetua kelima berteriak keras, lalu sosoknya secepat hantu, memegang tombak di tangannya, dan membunuh Xiao Yan. Bum bum bum, Xiao Yan juga dipenuhi dengan tekanan tirani saat menghadapi tetua kelima. Tekanan ini berasal dari tekanan kekuatannya sendiri di tahap akhir dari petarung abadi bintang 2. Cak, suara benturan logam perlahan memenuhi ruangan. Pertarungan antara Xiao Yan dan kelima tetua tak terhindarkan untuk sementara waktu. Binatang kecil ini ternyata mampu menghadapi serangan tetua kelima dengan begitu tenang. Ye Seng, yang fondasinya rusak parah, merasakan sakit yang teramat sangat saat ini, dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Kakak, siapakah di antara mereka berdua yang akan menang? Tanya Yu Wei, tampaknya melihat pertarungan sengit antara Xiao Yan dan mereka berdua. Tidak, aku tidak tahu. Tapi Yu Ranran bingung saat ini, karena dengan kekuatan tiraninya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa pertempuran antara Xiao Yan dan tetua kelima tampaknya merupakan pembantaian sepihak. Dengan kata lain, Xiao Yan saat ini hanya bertahan, tidak menyerang. Di sisi lain, tetua kelima, berbagai serangan tirani bermunculan silih berganti, tetapi masih dihalangi oleh Xiao Yan. Orang ini tidak mudah. Yu Ranran bergumam pelan, lalu ia tak lagi teralihkan. Ia memiliki kekuatan penawar racun, dan dengan katalisnya sendiri, ia pasti bisa menghilangkan racun lebih cepat, dan ia pulih dengan tenang. Ia juga bisa mengatasi dendamnya sendiri. Pak Tua, kau sudah bermain begitu lama, keren sekali, kan? Pertarungan itu berlangsung hampir 10 menit, di mana Xiao Yan hanya bertahan secara pasif dan tidak bergerak. Alasannya adalah Xiao Yan ingin beradaptasi dengan kekuatan awal Dosian bintang 2-nya sesegera mungkin. Dasar monster, tetua kelima tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Apakah Xiao Yan ini monster? Dia adalah petarung kuat di tahap Dosian bintang 2 akhir, tetapi betapapun kuatnya serangan yang mengenai Xiao Yan, rasanya seperti bermain keluarga, dan bahkan bulu Xiao Yan pun tak akan terluka. Namun, tetua kelima tidak tahu bahwa karena Xiao Yan melahap banyak api dan api suci yang berbeda, jenis krisis yang dia hadapi saat melahap kehidupan lebih buruk daripada gelombang membuat Xiao Yan semakin tahan terhadap atribut api. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa menghadapi pembangkit tenaga listrik tipe api, belum lagi Xiao Yan hanya pada tahap awal Dosian bintang 2, dan menghadapi tahap awal Dosian bintang 3 pun tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan jika atribut Doki tetua kelima digantikan dengan yang lain, kekuatan Dosian bintang 2 di tahap selanjutnya niscaya akan menjadi ancaman yang lebih kuat bagi Xiao Yan, tetapi sayangnya, dia adalah api. Selesai dalam satu pukulan, Xiao Yan tampaknya telah beradaptasi dengan sebagian kekuatan di tubuhnya, dan kemudian penguasa api kuno yang berbeda bersinar terang, dan kekuatan api yang lebih mengerikan langsung terjerat. Bagaimana mungkin? Tetua kelima tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya saat melihat kekuatan api yang dahsyat di tangan Xiao Yan. Jika dikatakan bahwa kekuatan bertarung makhluk abadi atribut apinya adalah satu, maka kekuatan bertarung makhluk abadi yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini mungkin telah mencapai 3 kali lipatnya, atau bahkan lebih kuat. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. 7 kaki jauhnya, bunuh dia untukku. Mulut Xiao Yan melengkung membentuk lengkungan berbahaya, lalu dia mengangkat tinggi penguasa api kuno yang berbeda itu, dan 7 api tirani tiba-tiba menyerang tetua kelima. Kekuatan penguasa langit pecah lapisan ketujuh mungkin tidak kuat, tetapi yang paling mematikan adalah atribut api milik Xiao Yan. Melihat ini, tetua kelima tidak dapat menahan diri untuk menggunakan semua kekuatannya. Karena dia tahu bahwa atribut api Xiao Yan jauh lebih tirani daripada miliknya, dan jika dia tidak bisa menahan 7 api, dia mungkin akan jatuh ke tanah.